Belak-belakan, Anwar MUI ngaku kecewa pada Densus 88. Terkesan tak berbuat banyak dalam. Seperti diketahui, aksi penembakan mati terduga teroris oleh Detasmen Khusus 88 alias Densus 88 belum lama ini menuai banyak reaksi publik. Ada yang pro terhadap aksi tersebut, tetapi tak sedikit pula yang justru mengecam Densus 88 yang telah menembak mati seorang dokter terduga teroris bernama Sunardi. Nah, berbicara mengenai Densus 88, rupanya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI yakni Anwar Abbas justru mengaku kecewa. Hal itu karena menurutnya teroris sesungguhnya kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua tak diperangi seperti yang lain. Anwar Abbas mengatakan di Papua KKB telah menimbulkan korban dalam jumlah yang tidak sedikit. Terlebih mereka kebanyakan adalah masyarakat sipil. Namun menurut Anwar Abbas, Densus 88 justru dinilai tidak atau belum berbuat banyak untuk mengatasi hal itu. Di sana korban yang berjatuhan baik yang luka-luka atau mati karena ditembak dan dibunuh oleh KKB sudah cukup banyak, demikian ungkapnya. Anwar Abbas yang juga Ketua Pengurus Pusat AKPP Muhammadiyah itu mengatakan, terlebih baru-baru ini pada tanggal 2 Maret 2022, sebanyak 8 orang karyawan Palapa Timur Telematika tewas ditembak KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Evakuasi jenazah korban juga sempat terkendala akibat cuaca dan baru dilakukan kemarin, Senin 7 Maret 2022. Ia pun mengaku miris dan bersedih ketika melihat keadaan korban, khususnya yang sampai meninggal dunia. Hal itu disebabkan karena sebenarnya korban-korban tersebut sedang menjalankan tugasnya memperbaiki Tower Base Transceiver Station atau BTS 3 milik PT Telkomsel. Kami sedih karena saudara-saudara kita yang sedang bekerja tersebut tewas dibunuh oleh sang teroris. Secara belak-belakan, ia lantas mengaku kecewa terhadap Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT karena belum melakukan tindakan yang dinilai efektif untuk menumpas terorisme di Papua. Kami juga kecewa karena terkesan BNPT dan Densus 88 tidak dan belum berbuat banyak dalam memberantas dan memerangi terorisme di Papua. Demikian tandas Anwar. Minta Densus 88 dibubarkan, ada yang teriak lantang. Teroris muncul di RI pas Megawati jadi presiden. Bagian media sosial, Helmi Felis mengklaim kelompok teroris baru muncul di Indonesia setelah Megawati Soekarno Putri menjadi presiden RI sejak 2001 hingga 2004. Pada era sebelumnya, Indonesia tidak mengenal adanya kelompok teroris. Hal ini disampaikan Helmi Felis merespon penembakan seorang dokter oleh Densus 88 di Sukoharjo yang sangat ramai dibahas sekarang. Teroris muncul pertama kali ketika presidennya Megawati, demikian ujar Helmi. Helmi kemudian meminta pemerintah untuk membubarkan Densus 88 sebab pasukan kerja-kerja pasukan khusus ini dirasa sangat ganjil. Bubarkan saja Densus 88, banyak operasinya yang ganjil, kontraproduktif, demikian jelasnya. Dia kemudian membahas aksi terorisme pada 11 September puluhan tahun silam yang menghancurkan menara kembar World Trade Center atau WTC di New York adalah sebuah sandiwara belaka. Di Amerika, serangan menara kembar diduga kuat sebagai sandiwara intelijen. Kejadian itu terjadi hanya 1 tahun sebelum bom Bali, demikian tegas Helmi. Belak-belakan, Anwar MUI ngaku kecewa pada Densus 88. Terkesan tak berbuat banyak dalam. Seperti diketahui, aksi penembakan mati terduga teroris oleh Detasmen Khusus 88 alias Densus 88 belum lama ini menuai banyak reaksi publik. Ada yang pro terhadap aksi tersebut, tetapi tak sedikit pula yang justru mengecam Densus 88 yang telah menembak mati seorang dokter terduga teroris bernama Sunardi. Nah, berbicara mengenai Densus 88, rupanya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI yakni Anwar Abbas justru mengaku kecewa. Hal itu karena menurutnya teroris sesungguhnya kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua tak diperangi seperti yang lain. Anwar Abbas mengatakan di Papua KKB telah menimbulkan korban dalam jumlah yang tidak sedikit. Terlebih mereka kebanyakan adalah masyarakat sipil. Namun menurut Anwar Abbas, Densus 88 justru dinilai tidak atau belum berbuat banyak untuk mengatasi hal itu. Di sana korban yang berjatuhan baik yang luka-luka atau mati karena ditembak dan dibunuh oleh KKB sudah cukup banyak, demikian ungkapnya. Anwar Abbas yang juga Ketua Pengurus Pusat AKPP Muhammadiyah itu mengatakan, terlebih baru-baru ini pada tanggal 2 Maret 2022, sebanyak 8 orang karyawan Palapa Timur Telematika tewas ditembak KKB di distrik Beoga,
Kabupaten Puncak. Evakuasi jenazah korban juga sempat terkendala akibat cuaca dan baru dilakukan kemarin, Senin 7 Maret 2022. Ia pun mengaku miris dan bersedih ketika melihat keadaan korban, khususnya yang sampai meninggal dunia. Hal itu disebabkan karena sebenarnya korban-korban tersebut sedang menjalankan tugasnya memperbaiki Tower Base Transceiver Station atau BTS 3 milik PT Telkomsel. Kami sedih karena saudara-saudara kita yang sedang bekerja tersebut tewas dibunuh oleh sang teroris. Secara belak-belakan, ia lantas mengaku kecewa terhadap Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT karena belum melakukan tindakan yang dinilai efektif untuk menumpas terorisme di Papua. Kami juga kecewa karena terkesan BNPT dan Densus 88 tidak dan belum berbuat banyak dalam memberantas dan memerangi terorisme di Papua. Demikian Tandas Anwar. Minta Densus 88 dibubarkan, ada yang teriak lantang. Teroris muncul di RI pas Megawati jadi presiden. Bagian media sosial Helmi Felis mengklaim kelompok teroris baru muncul di Indonesia setelah Megawati Soekarno Putri menjadi presiden RI sejak 2001 hingga 2004. Pada era sebelumnya, Indonesia tidak mengenal adanya kelompok teroris. Hal ini disampaikan Helmi Felis merespon penembakan seorang dokter oleh Densus 88 di Sukoharjo yang sangat ramai dibahas sekarang. Teroris muncul pertama kali ketika presidennya Megawati, demikian ujar Helmi. Helmi kemudian meminta pemerintah untuk membubarkan Densus 88 sebab pasukan kerja-kerja, pasukan khusus ini dirasa sangat ganjil. Bubarkan saja Densus 88, banyak operasinya yang ganjil, kontraproduktif, demikian jelasnya. Dia kemudian membahas aksi terorisme pada 11 September puluhan tahun silam yang menghancurkan menara kembar World Trade Center atau WTC di New York adalah sebuah sandiwara belaka. Di Amerika, serangan menara kembar diduga kuat sebagai sandiwara intelijen. Kejadian itu terjadi hanya 1 tahun sebelum bom Bali, demikian tegas Helmi.